Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kang Huda akan review Gcam langsung di device Redmi 9T. Jadul tapi mantul. Jadi untuk Redmi 9T ini kalau diinstal Gcam itu hasilnya luar biasa. Hasilnya mantap. Tidak kalah dengan HP-HP yang flagship ya. Meskipun sekarang itu harganya sekitar 700 sampai 800-an ya. Langsung aja kita akan nyobain install Gcam LMC 8.4 R18. Langsung masuk ke tutorial cara install Gcam dan cara pasang config-nya. Jadi nanti yang pertama kamu klik link yang ada di bawah deskripsi video. Nanti silahkan download yang paling atas sendiri. Dan langsung aja kita akan nyobain install untuk Gcam LMC 8.4 R18 ya. Jangan lupa download yang paling atas. Setelah selesai langsung diizinkan semuanya seperti ini. Diizinkan dan dibuka, kemudian diizinkan semuanya, kemudian diklik done. Nah, jika sudah selesai, jangan lupa di-download untuk file config-nya. Untuk hari ini, Kang Huda akan review spesial config berjudul Sony Alpha Gen 1. Yang mana untuk config ini Kang Huda setting sebagus mungkin. Yang tone warnanya itu mirip-mirip dengan tone kamera mirrorless. Langsung aja untuk config-nya nanti silahkan dipindah. Config-nya di-download dan dipindah ke folder internal, kemudian folder LMC 84 dan ditempel. Dan untuk Redmi 9T ini bagus lagi menggunakan config glowing 4 ya. Langsung kita masuk. Setelah pindah config, kamu kembali lagi ke aplikasi Gcam LMC, kemudian diketuk 2 kali di sini. Nah, setelah itu nanti silahkan dipilih config Sony Alpha Gen 1, kemudian diimport. Jika sudah berhasil, nanti akan ada tulisan Alpha Sony sama 0,5 kali. Kita akan nyobain untuk shot. Nah, ini belum dibuka Google fotonya ya. Jadi kalau Google foto belum dibuka, nanti seperti ini ya. Dilihat hasilnya belum bisa. Jadi jika nanti setelah jepret kok kamu belum bisa melihat hasil fotonya, berarti kamu download dulu untuk Google fotonya. Google Foto. Silahkan dibuka Google fotonya, atau yang belum download silahkan di-download. Ini biar tidak mental ya. Masih memproses download. Nah, sudah selesai. Nanti jika sudah kita buka, otomatis karena apa? Untuk default Gcam LMC ini Kang udah setting di galerinya Google Foto untuk config Sony Alpha Gen 1 ini ya. Jadi untuk settingannya galerinya itu galeri Google Foto. Jika sudah ada silakan dibuka dulu biar nanti bisa melihat hasilnya. Nah, jika sudah langsung dibuka aja dan diizinkan. Nah, jika sudah seperti ini nanti otomatis kamu bisa melihat hasil fotonya. Nah, seperti ini ya. Ini dia guys, hasilnya tidak kaleng-kaleng, hasilnya mantap banget guys. Kita coba ya, coba tes lagi guys. Jadi config Sony Alpha Gen 1 ini hasilnya tidak kaleng-kaleng, hasilnya mantap banget ya. Untuk memotret hasilnya luar biasa. Kita akan nyoba yang mode alpha. Ya guys, mode alpha. Wih, hasilnya mantap, tidak kaleng-kaleng ini ya. Dan untuk mode ultrawide-nya ini belum tahu ya. Kita coba tes dulu apakah mental di HP Redmi 9T.
Wow, ini guys ya, di sini sekalian Kang Huda akan praktekin bagaimana cara fix mode hitam putih di Redmi 9T, atau teman-teman yang jika menggunakan mode ultrawide nanti hasilnya hitam putih. Ini akan saya fixkan. Oke guys, kali ini saya akan coba berikan tutorial cara fix mode ultrawide yang hasilnya hitam putih ya. Akan mengefix mode ultrawide yang hasilnya merah putih atau hitam putih ya. Nanti yang pertama kamu download dulu untuk aplikasi HW. Aplikasi HW untuk mengetahui ID kameranya ya, silahkan diinstal kamera HW. Nanti untuk link aplikasinya saya letakkan di bawah deskripsi video. Ini aplikasi untuk mengetahui ID kameranya guys. Nah, kita lihat di sini untuk ID-nya sama ya, 0 1 2 3 4 5 itu sama. Cuma untuk penempatan untuk ultrawide-nya itu beda. Ini 0-nya main kamera belakang, terus satunya kamera main ya, kamera belakang. Terus untuk ultra ini ya, ini nomor 2-nya itu depth. Makanya dia hitam putih. Untuk ultrawide-nya itu 3 makro. Jadi untuk ultrawide-nya itu di 4. Jadi ultrawide-nya itu di posisi 4. Jadi kita ganti 4 ID-nya. Kita akan nyobain ya. Kita akan ganti untuk ID-nya. ID-nya kita ganti ke 4. Kita masuk ke additional setting. Di sini ya, di list ID manual. Nah, ini nomor 4 toh. Jadi ini duanya ini silahkan kamu ganti 4 dulu. Kamu ganti 4. Kamu ganti 4 karena untuk letak ultrawide-nya itu di nomor 4. Kita coba ya guys, kita coba guys. Nah, ini dia guys. Setelah kamu ganti ke ID 4, itu 0,5 nya sudah fix. Jadi 0,5 nya sudah tidak hitam putih lagi ya. Jadi caranya apa? Ini cara mengefikkan agar mode ultrawide nya tidak hitam putih. Jadi yang pertama kamu cek di kamera HW, kamu cek di sini untuk ultrawide-nya itu di posisi berapa ya. Nah, di sini kan posisi satunya kan main kamera belakang. Terus untuk ID 2 mode portrait dan depth, dan di 3 itu makro, dan untuk ini video ultrawide-nya itu terletak di ID 4. Beda dengan HP Poco Poco F3. Poco F3 ID untuk videonya di nomor 2 ya. Jadi itu caranya itu. Kalau di sini 4, silahkan kamu ganti di sini. Jadi semua config saya nanti contohnya ya, ini menggunakan config glowing 4. Ini config glowing 4 ini untuk mode ultrawide-nya ini nanti hitam putih. Ya tak? Kan hitam putih ini guys. Ya, hitam putih. Terus kalau pengen fix-nya kamu ganti ke sini ke additional kamera, silahkan kamu ganti di list ID-nya ini di sini ya. Ini untuk telenya ini silahkan kamu ganti ke 4. Kamu ganti ke 4. Ini ya, telenya ganti ke 4. Kamu coba nanti langsung aman. Nah, ya dah, langsung fix. Oke, mantap. Mungkin cukup sekian ya untuk review config Sony Alpha Gen 1. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya. Mari kita coba tes untuk config Sony Alpha Gen 1. Wadidaw. 2000 years later. Oke bosku, langsung aja kita cobain untuk config Sony Alpha Gen 1. Langsung aja kita shoot. Ini menggunakan device Redmi 9T guys. Menggunakan device Redmi 9T. Wadidaw, hasilnya sangat mantul. Kita coba lagi guys. Sekarang kita akan nyobain untuk mode portraitnya. Langsung aja kita shoot. Masih memproses. Jadi kalau untuk mode portrait di HP Redmi 9T ini agak lumayan lama untuk loading HDR-nya. Wadidaw, hasilnya sangat bagus banget ya. Ini mode
mode Sony. Sekarang kita akan nyobain untuk mode Alpha. Mode Alpha ini ya, ini bukan Alpha Mobile Legends ya, tapi mode Alpha di kamera Gcam LMC 8.4 dengan config Sony Alpha Gen 1, yang mana tone warnanya itu bener-bener natural dan detail banget. Jadi ini adalah generasi config yang settingannya itu ala-ala mirrorless ya. Kita akan nyobain untuk mode Leica-nya diaktifkan dulu. Jadi kalau mode Leica aktif itu menghasilkan warna yang agak vignette. Jadi ada mode gelapnya di pinggir ya. Tapi nggak semua HP itu support untuk mode Leica ini ya. Biasanya lip seperti itu ya. Tapi kalau jepret hasilnya juga bagus. Ini nyobain mode Sony. Hasilnya itu ndak ada obat guys. Ya, kita lihat untuk tone warnanya itu bener-bener sempurna ya. Untuk config Sony Sony Alpha Gen 1 ya. Dan teruntuk 0,5 di sini itu hasilnya hitam putih guys. Jadi biar nggak hitam putih, silahkan diganti ID-nya ke 4 khusus Redmi 9T. Masuk ke A di general kamera, di list manual kita ganti yang telenya ini, kita ganti ke 4. Biar ultrawide-nya tidak hitam putih. Ini dia guys. Langsung aja kita cobain untuk mode ultrawide-nya. Ini untuk mode Leica-nya ini on guys. Wadidaw, hasilnya bagus ya. Jadi meskipun Redmi 9T ini termasuk HP lumayan lama, tapi hasilnya itu nggak main-main guys. Hasilnya nggak kalah sama HP-HP yang terbaru ya guys. Hasilnya bener-bener wadidaw, bener-bener mantap ya. Kita akan nyobain untuk mode portraitnya. Ini agak dekat aja biar hasilnya bagus. Dan ini apa ya, HP sekelas HP 700 ribuan ini sekarang secondnya, tapi untuk mode fokusnya itu benar-benar cepat ini ya. Tap untuk fokus. Jadi hasilnya itu tidak kalah dengan HP-HP yang lagi ngetrend atau yang tidak kalah dengan HP-HP mahal. Hasilnya itu bener-bener mantap ya. Apalagi Redmi 9T menggunakan config glowing 4. Hasilnya bagus banget, natural banget. Hasilnya pokoknya tidak main-main guys. Kita akan nyobain lagi ke mode Vespa ini guys. Ini kita cobain mode kamera aja guys. Mode kamera dan fokusnya itu loh guys. Fokusnya itu bagus banget ya. Jadi ini confignya itu bagus untuk mode siang dan malam. Dan confignya juga support di banyak Android, bukan hanya di device Redmi 9T, tapi banyak Android ya, baik di Poco M6 Pro, Redmi Note 13 4G, Note 13 5G, Note 13 Pro 5G, Poco F3, Poco F4, dan Redmi Note 11, Redmi 12, Redmi 13 ini bisa semuanya. Dan hasilnya dan semuanya bagus tanpa terkendali. Wadidaw, ini mode Sony-nya bener-bener bagus banget. Dan detailnya juga dapat ya untuk mode Sony-nya. Kita lihat untuk hasil dari config Sony Alpha Gen 1 ini guys. Hasilnya ndak kaleng-kaleng ini guys. Hasilnya bener-bener detail dan bagus ya. Seperti ini hasilnya. Mode ultrawide-nya juga sempurna. Ini mode Alpha. Nah, kita lihat di sini untuk semua modenya itu benar-benar sempurna. Dan untuk config Sony Alpha Gen 1 ini support di banyak Android, baik MediaTek maupun Snapdragon. Oke, silahkan dicoba di device kalian masing-masing ya. Ini support di device Realme, Oppo, Vivo, Samsung yang sudah support LMC seperti Samsung A05, Samsung A16 5G, dan Samsung yang
Snapdragon seperti A52, A72 dan lain-lain. Mungkin cukup sekian untuk review config Sony Alpha Gen 1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.